untuk potensinya cukup besar ya, karena kan Laut Maluku Utara ini banyak bisa dibilang banyak menyimpan sumber daya, salah satunya dari tuna. Dibandingkan dengan laut yang lain, Laut Maluku Utara ini memang banyak sekali menghasilkan tuna. Contohnya dari cakalang. Bisa lihat dari tahun ini kita sudah mulai musim cakalang toh. Dilihatnya dari jumlah dan ukurannya. Kalau dia ukurannya besar, berarti dia sudah mulai masuk musim cakalang. Jadi potensinya sangat besar sekali. Di perusahaan ini pernah mengalami kerugian? Kalau kerugian kebetulan saya kurang tahu pastinya, tapi kayaknya sih sejauh ini aman-aman saja. Jadi kerugian yang cukup besar. Jadi ikan-ikan yang dikonsumsi itu diekspor dengan Kebetulan di sini kita jadi supplier ke Jakarta dari, mungkin nanti kalian bisa cari PT Pahala Bahari Nusantara. Nah, kita supplier ikan ke sana dari ikan tuna, kemudian nanti diolah di sana, baru diekspor ke yang sudah jadi, mau itu sudah bentuk loi atau sudah menjadi siap makan. Nah, jadi kalau kita dari sini diekspornya ke Jakarta. selama mengekspor ikan itu sudah mengecek kesehatan ikan. Sudah, pasti sudah. Kebetulan kita juga di sini bersama dengan Dinas Perikanan, BPP, kemudian juga dari pihak karantina. Jadi sebelum kita kirim ikan itu kita harus kasih sampel ikan ya karantina untuk mengecek kualitas ikannya. Apa saja tantangan atau kendala yang dihadapi dalam pengeksporan penjualan ikan tersebut? Kalau untuk kendalanya mungkin dari ketersediaan ikan, karena kan ikan di sini musiman ya. Musiman itu berarti ada naik, ada turun. Kadang permintaan Jakarta lagi banyak tapi ikan di sini sedikit. Itu juga menjadi salah satu tantangan. Tantangan terbesarnya itu. Apa yang harus kita lakukan dalam penjualan ikan konsumsi agar mendapatkan hasil yang optimal? Yang dilakukan yang pertama pasti mengecek dari kualitas ikan, baik itu dari ukuran, terus kalau di sini kita bilang ikan yang kualitas baik itu ikan yang sehat, tidak ada cacat dari segi fisik, kemudian tidak kita di sini bilangnya telur, yang pasti ikan yang segar, itu yang harus dilihat pertama tuh. Kemudian dari perilaku kita untuk proses ikan. Jadi ikan juga harus diperlakukan dengan baik ya, jangan sampai ikan yang sudah bagus yang sudah kita beli itu tapi pas prosesnya buruk jadi ikannya jadi rusak. Terus juga menjaga kestabilan penyimpanan, karena kita di sini menggunakan postor, jadi kita harus ngecek setiap hari mungkin suhunya itu supaya ikannya tidak rusak. Apa kira-kira selama apa terjadi sini kira-kira dari kejadian? Konflik yang saya tahu mungkin tapi ini saya kurang pasti juga ya, tapi yang benar dari pegawai yang lain sini ya, konflik antara kita sebagai pembeli dengan mereka sebagai penjual. Kan mereka ada yang dapat sedikit, ada yang dapat banyak, terus juga kan nelayan juga tidak selalu menjual semuanya, tapi ada ibu-ibu yang ambil juga. Jadi memang harus ada kontrol atau pengawasan di situ. Jadi kita harus menjaga kerjasama dengan nelayan, terus juga menjalin hubungan yang baik dengan ibu-ibu supaya tidak ada perselisihan. Apa saja faktor yang diperlukan diperhatikan dalam penjualan ikan konsumsi? Faktor yang perlu diperhatikan pertama dari kualitas ikan, terus permintaan konsumen, terus pengiriman juga, terus sama ketersediaan stok.
kendalanya di apa namanya, kita bilang dari pengiriman kontainer, karena kan di sini pengirimannya sebulan kita ngirim tidak setiap hari kok. Terus juga di sini pelaku usaha bukan hanya kita saja, jadi dari yang lain kadang kemudian kontainer yang kita perlukan juga itu bukan kontainer kargo biasa yang kita buat ngirim barang, tapi itu harus juga ada apa, freezer atau coolingnya buat menjaga kualitas. Kalau boleh tahu itu pengiriman berapa kapal? Ya, Kapal sendiri. kenapa? Itu menggunakan kapal sendiri. Oh enggak, kita ada kerjasama juga sama dari pihak apa, pelayaran untuk kemas, terus dari kontainer, terus dari jasa-jasa pengiriman barang kontainer. Itu kira-kira butuh atau berapa lama waktu kira-kira dari sini sampai Jakarta? Kalau untuk pelayaran kurang lebih 10 hari. 10 hari. Jadi kirim dari Babang, kita kirimnya ke pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya. Terus juga langsung ke Jakarta. Kita sendiri. Apa solusi yang bisa dilakukan perusahaan untuk mengatasi konsumsi ikan yang rendah? Konsumsi ikan yang rendah mungkin dari segi inovasi pengolahan ikan, karena yang kita tahu selama di sini ikan itu diolah jadi ikan asap atau ikan kubis saja, terus atau ikan kuah kuning, mungkin bisa lebih variatif lagi, lebih banyak gitu. Sedangkan kita kirim ikan sini ke Jakarta itu bisa jadi pouch tuna yang apa, siap makan. Mungkin dari ini sih inovasi pengolahannya, selain dibikin ikan asap atau cilok atau ikan kuah kuning mungkin. Jadi kakak harapan perusahaan untuk kedepannya apa? Yang pastinya jadi lebih maju lagi, jadi lebih baik dari sebelumnya. Juga kita juga berharap bisa menjadi yang bisa kita bisa membantu masyarakat di sini untuk terutama khususnya nelayan